Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa melaksanakan PBJJ ini dengan baik. Masih bersama saya Ibu Nana Lestari. Saat ini kita akan membahas mengenai inverse matrix. Ya, apa itu inverse matrix? Untuk mengetahui inverse matrix, kita pahami dulu mengenai dua matriks yang dikatakan saling inverse itu yang seperti apa. Ya, jika ada matriks A dan B adalah matriks persegi yang berordo 2 dan berlaku hasil kali A kali B dan B kali A nilainya sama, yaitu matriks identitas, maka bisa dikatakan A disebut sebagai inverse matriks B dan matriks B disebut inverse dari matriks A. Ya. Nah, matriks A dan B ini disebut dua matriks yang saling inverse. Jadi, kalau dua matriks itu saling inverse, hasil kali kedua matriks itu menghasilkan matriks identitas. Ya. Contoh. Diketahui matriks sebagai berikut. Matriks A dan ini matriks B-nya, ya. Apakah A dan B saling inverse? Ya, untuk menunjukkan apakah kedua matriks ini saling inverse, maka cara menjawabnya adalah kita akan mencari hasil kali A dan B. A kali B. A kita kali dengan B. Kita kalikan seperti mengalikan dua matriks, ya. Baris pertama 47 dikalikan kolom pertama matriks kedua min 53. Kalikan, nanti hasilnya seperti ini. Nah, dia kita jumlah menghasilkan matriks identitas. Kemudian kita hitung lagi, apakah B dikali A hasilnya identitas juga, ya. B kali A, ini B-nya, kita kali dengan A, ya. Sama, kita kalikan baris kali kolom, hasilnya apa? Ternyata identitas juga, karena A kali B identitas dan B kali A juga menghasilkan perkalian hasil identitas, maka dikatakan matriks A dan matriks B adalah matriks yang saling inverse, ya. Nah, bagaimana mencari inverse matriks persegi? Ya, ada dua matriks persegi, ya. Ada matriks yang berordo 2, ada yang berordo 3, itu yang kita pelajari. Ya, nah untuk yang matriks berordo 2, jika matriks A-nya seperti ini, saya isi dengan elemennya A, B, C, D, maka kita akan mencari inverse dengan pertama kita mencari dulu determinan. Determinannya bagaimana? Minggu lalu sudah kita pelajari. Mencari determinan itu AD dikurang BC. Maka inverse dari matriks A adalah simbolnya A pangkat min 1, itu adalah inverse, ya. 1 per AD min BC atau 1 per determinan. Kemudian di sini ada matriksnya. Perhatikan matriksnya inverse itu disebut dengan adjoint. Adjoint untuk yang 2 kali 2, matriks A dan elemen A dan D-nya kita tukar tempat, elemen B dan C-nya kita rubah tandanya, ya. Jadi A inverse lebih gampangnya 1 per determinan dikali tukar tempat berubah tanda untuk matriksnya. Oke? Ya. Tapi syaratnya determinannya tidak 0, ya, karena kalau determinannya 0 itu disebut dengan matriks singular. Oke? Ya. Contohnya, tentukan inverse dari matriks A 57, 7, 10. Ya. Nah, kita jawab. Pertama kita cari dulu determinannya. Determinannya gimana? Ya, kita tulis dalam bentuk tanda kurung mutlak. 5, 10, 7, 7 ini. Bagaimana kita menghitung determinannya? Dikali silang. Betul. 5 kali 10 dikurang 7 kali 7 berapa? 50 kurang 49, hasilnya 1. Yang determinannya 1, maka inverse-nya adalah A inverse sama dengan 1 per apa? 1 per determinan. Masukkan ya determinannya, kemudian matriksnya. Ya, 5 dan 10-nya ditukar tempat. Ya, kita tukar tempat. Dan 7-nya kita rubah tandanya. Oke, sudah, kalikan. Mudah kan? Ya, contoh yang kedua. Biar lebih memahami lagi, tentukan inverse dari matriks. Nah, ini matriksnya 6 min 5 min 43, ya. Kita cari determinannya dulu, tulis dalam bentuk kurung mutlak, ya.
Kemudian kita cari 6 kali 3 kurang min 5 kali min 4. 18 dikurang 20 hasilnya min 2. Maka inversnya adalah 1 per, ya, 1 per determinannya min 2, tukar tempat yang 6 dan 3 nya betul, terus min 5 dan min 4 nya menjadi 5 dan 4, ya. Udah, setelah itu bagaimana? Ya kalikan 1 per min 2, ya, kalikan 3, berarti ngitungnya 3 dibagi min 2, ya tulis aja karena hasilnya pecahan atau desimal, boleh, ya, bukan bulan-bulat, tulis hasilnya pecahan. 5 per min 2, tulis. 4 per min 2, min 2, tulis. 6 bagi min 2, min 3, ya tulis. Oke, nah itu adalah hasil inversnya. Kemudian bagaimana dengan yang berordo 3? Nah, kalau yang untuk berordo 3 sama sebenarnya, ya. Cuma di sini agak ribetnya karena dia berordo 3 itu kan elemennya banyak. Gimana nuker tempatnya? Gimana yang dirubah tandanya, ya? Maka langkah awalnya sama, kita cari dulu yang namanya determinan, ya. 1 per determinan kali adjoin, sama kan? Sama aja gitu. Tapi determinannya apa? Minggu lalu udah kita bahas. Determinannya kita cari dengan cara sarus. Oke, sudah cari determinan, cari adjoin. Cari adjoinnya dengan cara, ya, kita menghitung determinan dari matriks ordo 2 kali 2, nah, dengan cara menutup baris dan kolom yang kita butuhkan. Kemudian dari setiap elemen itu lihat tandanya, pertama plus, min, plus, min, plus, min, dan seterusnya, ya. Kalau seperti ini, nah ini rumusannya, kalian bisa ikuti, ya, atau lebih mudahnya kita lihat contoh, ya. Ini matriksnya, matriks C. Inversnya bagaimana? Kalau matriks C seperti ini, yang pertama kita cari adalah determinan C-nya dengan cara, ya, sarus. Berarti kita harus menambahkan 2 kolom berikutnya, ya. Kemudian kita hitung determinannya, silang, ya, 2, 3, 1, tulis. Kemudian tambah lagi min 1, min 1, 1, tambah lagi 1, 1, min 2, betul. Kemudian dikurang, kebalikannya 1, 3, 1, kurang lagi min 2, min 1, 2, ya, kurang lagi 1, 1, min 1. Nah, setelah itu kalian hitung 2 kali 3 kali 1, ya, 6, min 1 kali min 1 kali 1, 1, 1, kali min 2, min 2, ini hasilnya. Dikurang dengan yang pengurangan, 1 kali 3 kali 1, min 3, dikurang 2 kali min 1 kali min 2, 4, berarti 3 dikurang 4, dikurang lagi min 1. Hitung hasilnya, ternyata diperoleh determinannya min 1. Determinan tidak harus bulat, ya, bisa juga determinan itu pecahan, misalnya 1 per 2, nah tergantung elemen-elemen matriksnya nanti, ya. Oke, determinannya dapat min 1. Kemudian bagaimana mencari adjoinnya? Nah, ini yang harus diperhatikan, mencari adjoinnya. Untuk mencari adjoinnya, nah isinya gimana nih? Ini sengaja saya tutup. Nah, bagaimana mencari isi dari elemen matriks adjoin dari matriks C-nya, ya. Kita ingat tadi, di sini matriks C-nya, maka untuk mencari yang baris pertama, kolom pertama yang paling depan, paling atas, itu, ya. Caranya kita tutup kolom pertama, baris pertama, maka dia akan kita tuliskan untuk baris pertama, kolom pertama. Jadi dibalik, kolom pertama, baris pertama, berarti untuk baris pertama, kolom pertama. Lihat, ya. Kemudian perhatikan lagi, untuk yang berikutnya, ini kan matriksnya nih, ya. Kita akan tutup kolom pertama, baris kedua, ya. Kolom pertama, baris kedua, berarti yang kita akan tulis itu untuk baris pertama, kolom kedua, ya. Kebalikan kan? Di kolom pertama, baris kedua yang ditutup, berarti hasilnya untuk baris pertama, kolom kedua. Nah, untuk di sini tulis itu ditulisnya tetap dalam tanda kurung mutlak, artinya nanti kita hitung determinannya, ya kan? Kalau tanda
kurung mutlak itu kan berarti determinan. Berarti untuk yang baris berikutnya gimana? Yang ketutup di sebelahnya nih. Baris pertama kolom ketiga, baris pertama kolom ketiga, berarti yang akan kita tutup adalah kolom pertama, kita tutup, dan baris ketiga. Tulisnya untuk di sini. Nah, baris pertama kolom ketiga. Kalau baris pertama yang kita mau cari, maka tutupnya adalah kolom pertama. Sekarang kita mau nyari baris kedua. Berarti yang kita tutup adalah kolom kedua terlebih dahulu. Ya. Kita tutup kolom kedua baris pertama. Maka hasilnya di sini. Ya. Kalau kolom kedua baris kedua, ya, nanti kita tutup lagi kolom kedua baris kedua, maka hasilnya di sini kolom kedua baris ketiga, ini hasilnya. Ya, nanti kalau kita tutup kolom ketiga baris pertama, ini hasilnya. Kolom ketiga kita tutup baris kedua, ini hasilnya. Dan kolom ketiga baris ketiga, ini hasilnya. Oke, nah setelah itu carinya adalah determinannya. Tuh kan, karena itu ditutup, dikurungnya dikurung mutlak ya, berarti determinan. Yang pertama 3, 1, min 2, min 1, berarti cari determinan dari 3 kali 1, 3. Nah, yang ini, nah 3 dikurang 2. Kemudian kalau yang ini, nah itu determinannya. Dihitung ya, satu persatu semuanya sampai selesai, maka akan menghasilkan matriks seperti ini. Inilah yang disebut dengan adjoint dari matriks C. Kemudian bagaimana kita menuliskan inverse-nya? Inverse dari matriks C adalah 1 per determinan adjoint C. Berarti hasilnya 1, ya, karena determinannya kita sudah hitung tadi min 1, maka inverse-nya adalah 1 per min 1 dikali adjoint-nya, tulis aja adjoint-nya di sini. Sudah. Kemudian kalikan 1 per min 1, hasilnya min 1, kalikan ke dalam, berarti semuanya dikali dengan min 1. Ini hasilnya. Oke, agak sedikit panjang ya untuk yang matriks berordo 3 ini untuk mencari inverse-nya. Tapi tidak apa-apa, tetap semangat untuk mencarinya. Oke. Kemudian apa sifat yang berlaku pada inverse ini? Ya, kita sudah belajar transpose, kita sudah belajar inverse. Yang sama-sama simbolnya letaknya di atas seperti pangkat. Berarti ada sifat yang berlaku. Kalau nanti ada A kali B di inverse kan, maka boleh kita mencari A dikali B dulu, hasilnya baru di inverse. Atau boleh kita cari B inverse dulu, baru dikali dengan A inverse. Jadi seperti agak dibalik ya. Kemudian kalau transpose gimana? Kalau ada A transpose di inverse, maka hasilnya akan sama dengan di inverse dulu baru di transpose ya. Nah, sekarang kalau ada bentuk persamaan matriks, misalnya ada matriks A dikali matriks yang kita nggak tahu berapa, terus menghasilkan sebuah matriks gitu ya. Nah, seperti ini, A kali X sama dengan B, maka mencari matriks X-nya gimana? Ya, karena A-nya ada di ruas kiri, kita harus memindahkan. Kalau dia bilangan kan dipindahkan, dengan cara cari inverse-nya dibagi. Kalau matriks kan tidak ada pembagian, maka kita cari menggunakan A inverse. Jadi matriks X sama dengan A inverse kali B. Terus gimana kalau posisi X-nya ada di sebelah kiri? X kali A sama dengan B. Ya berarti karena A-nya ada di sebelah kanan, kalikan A inverse-nya dari kanan. Jadi X sama dengan B kali A inverse. Ya ingat, kalau di matriks A kali B tidak sama dengan B kali A, maka tidak boleh salah menuliskan posisinya, tidak boleh salah mengalihkan karena hasilnya akan berbeda. Oke, contoh ya, contoh kita matriks sebagai berikut, matriks P dan matriks Q saya berikan. Nah, carilah matriks X yang memenuhi persamaan P kali X sama dengan Q. P kali X sama dengan Q, yang kita mau cari X, harusnya kan Q dibagi P ya. Tapi karena ini tidak ada pembagian, maka untuk mencarinya kita tadi apa?
dikalikan dengan inverse dari P. Berarti kita cari dulu inverse P dengan cara mencari determinan. Determinan P-nya dulu kita cari. Ya, hitung determinannya, hasilnya ini. Determinannya dapat, baru kita cariin inverse. Berarti inverse P sama dengan 1 per determinan, tukar tempat, berubah tanda. Jangan lupa kalikan ke dalam ini hasil matriks inverse P-nya. Berarti X sama dengan ya P inverse dikali Q. Jangan dibalik ya. P inverse dikali Q. Berarti tuliskan matriks P-nya, P inverse-nya, maaf, dikalikan dengan si Q. Kemudian kalikan baris dan kolom seperti biasa ya, kalikan hasilnya nanti baris kali kolom ya, 7 kali 2 4 kali min 3 dan seterusnya kalian hitung ini hasilnya, maka ini adalah inverse matriks dari X ya, dapat hasilnya ini. Oke, mudah bukan ya? Kemudian bagaimana kalau bentuknya sistem persamaan linear dua variabel? Itu mah eliminasi aja, Bu. Boleh. Nah, tapi karena sekarang kita sudah belajar inverse matrix, bisakah soal-soal itu kita selesaikan dengan inverse matrix? Ini biasanya kan eliminasi ya, substitusi. Nah, sekarang kita belajar inverse matrix, maka kita selesaikan dengan inverse matrix. Jadi, sistem persamaan linear AX plus B sama dengan P dan CX plus D sama dengan Q ini kita tulis dalam sebuah matriks. Gimana nulisnya? Yang kita tulis pertama adalah koefisien dari X ya, koefisien X-nya, angkanya aja, X-nya nggak ditulis ya. Ini koefisien dari Y, kemudian kita kalikan dengan sebuah matriks XY ya, hasilnya adalah sama dengan PQ. Nah, jadi ini seperti perkalian persamaan matriks tadi. Ini jadi seperti A, mohon maaf terbalik posisinya, dikali X sama dengan matriks B. Nah, jadi ini mencari X-nya adalah A inverse kali B ya. Contoh, saya kasih matriks ya, persamaannya 3x plus 7y sama dengan 2 dan 5x min 2y sama dengan 17. Gimana mencari nilai X dan Y-nya? Kita tulis dulu koefisien X dan Y-nya, kemudian kita kalikan dengan XY ya, hasilnya sama dengan 2, 17. Nah, berarti matriks XY, berarti matriks X ya, sama dengan matriks XY sama dengan A inverse. Berarti yang 3, 7, 5, min 2 kita cari inverse. Inverse-nya gimana? 1 per determinan dikali matriks adjoin-nya, tukar tempat, berubah tanda. Kalikan dengan matriks hasilnya 2, 17. Hitung, 3 kali min 2 dikurang 7 kali 5 sama dengan 1 per min 41 ya. Kemudian matriks ini kalian kali min 2 kali 2 min 4 min 7 kali 17 hasilnya min 123. Jumlah ya, min 2 kali 2 4 ditambah min 7 kali 17 min 123. Kemudian nanti min 5 kali 2 tambah 3 kali 17 hasilnya min 41. Kemudian kalian bagi dengan 41. Min 123 dibagi min 41 hasilnya 3, min 41 bagi min 41 hasilnya, maaf ini harusnya 1 ya sayang ya, bukan min 1, salah tulis ya. Ini harusnya 41 ya, ini harusnya 41 bukan min 41, maka hasilnya harusnya min 1. Hasilnya betul, cuma yang dalam kurung hasil bukan min 41, harusnya 41 ya. Oke. Kemudian ya, jadi ini hasil F. Kalau dengan metode determinan gimana menyelesaikannya? Ya sama, berarti kita tulis dulu dia dalam bentuk kita cari dulu yang namanya determinan utama D, koefisien A, B, C, D, cari determinannya AD dikurang BC. Kemudian kita cari determinan dari variabel X, berarti koefisien X-nya kita ganti dengan hasil yaitu PQ ya. Kita cari berarti PD dikurang BQ. Kemudian kita cari lagi determinan dari variabel Y, berarti koefisien Y-nya diganti dengan PQ. Ya, AC, B, D-nya diganti dengan PQ. Cari lagi determinannya.
Kalau sudah dicari, maka mencari nilai X-nya adalah dx per D, dan mencari Y-nya adalah dy per D. Oke, kemudian kita masuk ke contoh. Ini sistem persamaan linearnya, sama yang tadi ya, sistem persamaan linearnya, cuma kita akan selesaikan dengan metode determinan. Oke, kita selesaikan. Kita cari dulu determinan utamanya, 375 min 2, determinannya berapa? Ya, kali silang, min 6 dikurang 35 sama dengan min 41. Kemudian kita cari determinan X-nya, berarti kita ganti nih koefisien X-nya. Y-nya tetap kan, tuh lihat, 7 min 2. X-nya diganti yang mana? X-nya diganti yang 217. Ya, tuh, ganti tuh. Kemudian kita cari determinan, nah, kali silang seperti tadi, 2 kali min 2, 7 kali min 17, hasilnya min 123. Sekarang kita cari determinan Y-nya. Ya, berarti koefisien Y-nya kita ganti. Kemudian kita hitung determinannya, maka hasilnya diperoleh 41. Nah, yang tadi 41 ya, bukan min 41. Nah, maka nilai X-nya sama dengan dx per D min 123 bagi min 41, hasilnya 3, dan Y-nya sama dengan dy per D, hasilnya min 1. Inilah hasilnya. Oke. Sama hasilnya walaupun kita selesaikan dengan cara yang berbeda. Itulah matematik ya. Jadi banyak cara untuk menyelesaikannya, yang penting sesuai dengan aturan penyelesaian ya. Nah, bagaimana hubungan determinan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear? Nah, kita bisa cari tadi determinan dari, kalau dengan metode inverse nih, ya, kita cari determinan utamanya. Ya, kalau determinan utamanya tidak 0, berarti hasilnya dia akan mempunyai tepat satu anggota penyelesaian. Tapi kalau D-nya kita hitung sama dengan 0, maka tergantung dari perbandingan nilai koefisiennya. Kalau A dibanding C sama dengan B per D sama dengan P per Q, dia sebanding, maka dia mempunyai banyak anggota penyelesaian. Artinya dua persamaan ini akan berhimpit. Kalau kita gambarkan sebuah garis itu, garisnya berhimpit. Jadi yang mana penyelesaiannya banyak ya. Tapi kalau pembanding A banding C, B banding D tidak sama dengan hasil P per Q-nya, maka dia tidak mempunyai anggota penyelesaian ya. Kalau dengan metode determinan gimana? Sama. Kalau dengan metode determinan, mohon maaf, itu harusnya metode determinan ya. Jika D-nya tidak sama dengan 0, tetap ini anggota satu penyelesaian. Jika D-nya sama dengan 0 dan determinan X, determinan Y juga tidak 0, maka dia tidak memiliki penyelesaian. Tapi kalau D-nya sama dengan 0, dx-nya 0 dan D-nya 0, maka dia memiliki tak hingga anggota penyelesaian, artinya banyak penyelesaiannya ya. Itu hanya berkaitkan antara determinan dengan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel ya. Saya rasa itu yang bisa saya jelaskan mengenai inverse matrix. Kalian tetap semangat, jaga terus kesehatan, ikuti protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya, dan Ibu akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.